Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Haryanto selaku Kepala Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini kami telah melakukan asesmen anak asuh baru. Bapak sekalian, itu yang barusan kami lakukan. Terima kasih. Jadi Bapak sekalian, kami melakukan asesmen anak itu adalah untuk mengetahui kepribadian anak dan semua yang ada pada diri anak, yaitu masalah kesehatan, masalah latar belakang anak itu rumahnya dari mana, orang tuanya pekerjaannya apa. Kemudian nanti asesmennya akan berlanjut. Jadi dari kita memahami pertama anak itu bagaimana, kemudian kita lanjutkan, dan setelah kita lanjutkan kita tahu dari pertama anak itu misalnya punya alergi, misalnya ya, alergi kesehatan, alergi. Kemudian apakah anak itu ada alergi makan? Nah, kita tahu di situ. Makanya kalau misalnya ada alergi makan, ya kita anak itu tidak kita kasih itu. Dan bahkan mungkin anak itu punya penyakit yang berat itu. Nah, kami juga bekerja sama dengan rumah sakit. Anak itu akan kita cek kesehatannya itu. Jadi asesmen untuk mengetahui kepribadian anak dan juga kesehatan anak, mental anak, dan juga cita-cita anak itu. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, asesmen itu sangat penting. Jadi yang pertama, asesmen awal itu kita melakukan asesmen ke anak dan kita ke rumahnya, karena kami ini diamanai oleh donatur untuk menyampaikan atau mengelola dana ini supaya tepat pada sasarannya. Jadi anak ini kita asesmen awal, kita tahu rumahnya, latar belakangnya bagaimana, keluarganya bagaimana, penghasilannya seberapa. Lah ini layak apa enggak? Jadi anak yang kita terima itu adalah anak yang satu memang yatim piatu dan juga duafa. Jadi kami ini diamanati untuk harus mengelola dana ini untuk duafa yang paling pokok. Duafa itu apa? Ada duafa kepengasuhan, ada duafa ekonomi. Nah ini, jadi pemahaman kami ini duafa itu tidak cuma duafa ekonomi. Jadi mungkin anaknya itu duafa kepengasuhan. Nah ini kita asuh, kemudian kita didik. Nah asesmen ini untuk kita ketahui awal. Misalnya anak tadi itu punya penyakit apa, kemudian ekonominya bagaimana, kemudian kita tindak lanjut. Misalnya anak itu harus kita semangati untuk supaya anak ini menjadi anak yang berhasil di bidang pendidikan, nanti kita lepas mandiri dan juga sebagai kader Muhammadiyah yang tangguh dan bermanfaat, berguna di masyarakat. Saya kira itu jadi menjadi penting sekali untuk asesmen ini, karena bertingkat nanti. Dari awal anak itu misalnya ketika kita asesmen secara mental kurang semangat, mudah-mudahan kemudian kita usahakan supaya kita berikan motivasi dan kita carikan motivator supaya anak ini lebih semangat dan untuk persiapan masa depan itu. Jadi menjadi penting itu. Jadi harapan kami selaku pengelola ini supaya anak asuh itu berhasil. Lah berhasil itu kan ada dua, berhasil di sisi pendidikan dan juga berhasil sisi akhlak. Jadi anak kami itu supaya pendidikannya bagus, orang yang syukur bisa menempuh selaku sarjana minimal S1, kemudian secara mental bagus, akhlaknya bagus. Karena kami juga program ini kami menerbitkan sertifikat supaya anak yang lulus di panti ini adalah anak yang bisa menjadi khotib Jumat atau bisa khotbah
minimal Jumat, syukur nanti bisa ngimami sholat gerhana, dan minimal nanti bisa khatam atau hafal 1 juz minimal. Nah, jadi ini menjadi masyarakat yang baik, kemudian dia secara karakter bagus, mandiri. Di luar pendidikan formal kita kan juga ada perbengkelan, juga ada berkebun. Nah, ini nanti kita juga menerbitkan sertifikat bengkel supaya bisa untuk bekal anak ini. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kami bisa melakukan ini semua diantaranya berkat dari donasi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan kami terima kasih pada para donatur yang telah mempercaya kami untuk mengelola donasi ini untuk kita salurkan yang tepat. Jadi kami melakukan asesmen tadi supaya dana dari Bapak Ibu sekalian ini bisa kami pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya Bapak Ibu sekalian yang telah mendonasikan, yang telah membantu kami untuk menyalurkan sebagian rezekinya di panti kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dana dari Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian sekeluarga, dan Bapak Ibu sekalian dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan yang paling pokok adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekali lagi Bapak Ibu sekalian sehat, dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.